kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya di sini akan menjadi tutor mata kuliah Statistika 1. Langsung saja kepada soal nomor 1, yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan distribusi Poisson dan binomial dengan didukung oleh contoh di bidang ekonomi bisnis. Seperti yang bisa kita lihat di sini adalah persamaan distribusi binomial dan Poisson, yaitu distribusi binomial digunakan untuk menghitung probabilitas sukses P dalam serangkaian uji coba independen yang memiliki dua hasil mungkin, sukses dan kegagalan. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang dalam selang waktu tertentu jika peristiwa tersebut terjadi dengan tingkat kejadian rata-rata yang diberikan. Lalu perbedaannya yaitu distribusi binomial digunakan ketika Anda memiliki serangkaian uji coba independen dengan dua hasil mungkin, sukses dan kegagalan. Sementara distribusi Poisson digunakan untuk menghitung peristiwa dalam selang waktu atau ruang dengan tingkat kejadian rata-rata yang diberikan. Distribusi binomial memerlukan parameter N jumlah uji coba dan P probabilitas sukses, sementara distribusi Poisson banyak memerlukan parameter tingkat kejadian rata-rata. Dalam penerapan ekonomi dan bisnis, distribusi Poisson sering digunakan untuk memodelkan peristiwa langka atau tidak teratur seperti kedatangan pelanggan di restoran, klaim asuransi, atau gangguan dalam jaringan komunikasi. Sebaliknya, distribusi binomial lebih cocok untuk menghitung probabilitas dalam situasi di mana setiap peristiwa adalah hasil dari uji coba yang identik dan independen, seperti konversi pelanggan di situs web atau keberhasilan produk dalam uji coba produksi. Selanjutnya nomor 2, yaitu distribusi binomial. Manajer produksi TV melakukan penelitian tentang persentase pendapat penduduk kota X yang menyukai sinetron TV Ikatan Cinta, dan diperoleh data 0,4 atau 40% penduduk kota X menyukai sinetron TV Ikatan Cinta. Seorang surveyor melakukan penelitian yang sama dan mengambil secara random 10 orang penduduk kota X. Hitunglah peluang binomial untuk A. Tidak ada yang menyukai sinetron TV Ikatan Cinta, B. Ada 1 orang yang menyukai sinetron TV Ikatan Cinta, C. Paling banyak 2 orang yang menyukai sinetron TV Ikatan Cinta. Langsung saja, di sini diketahui P sama dengan 0,4, Q-nya sama dengan 0,6 dan N-nya 10, sehingga P X sama dengan 0. Terus 10 faktorial dibagi 10 faktorial kali 0%, dikali 0 probabilitas, dikali 0 faktorial dikali 0,4 pangkat 0 dikarenakan tidak ada yang menyukai sinetron Ikatan Cinta, lalu dikali 0,6 pangkat 10, hasilnya adalah 0,006. Di sini bisa dilihat ya rekan-rekan untuk rumusnya. Selanjutnya yang P sama dengan 1, yaitu 10 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,4 pangkat 1 dikarenakan ada 1 orang yang menyukai sinetron TV Ikatan Cinta dikali 0,6 pangkat 9 sama dengan 0,04. Selanjutnya, paling banyak 2 orang menyukai sinetron TV Ikatan Cinta. Nah, ini P-nya sama dengan 2, terus sama dengan 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial, lalu dikali 0,4 pangkat 2 dikali 0,68 sama dengan 0,484. Maka probabilitas saat kondisi paling banyak 2 orang
yang menyukai sinetron TV Ikatan Cinta adalah 0,006 ditambah 0,04 ditambah 0,84. Alhasil 0,53 adalah probabilitas di mana paling banyak 2 orang yang menyukai sinetron TV Ikatan Cinta. Distribusi Poison. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggan sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapatkan komplain dari A. 2 pelanggan, B. tidak ada komplain, C. lebih dari 2 pelanggan. Nah, diketahui di sini itu P sama dengan 50 per 10.000 sama dengan 0,005 dan N-nya ini 1000. Untuk mencari mu sama dengan N dikali P, yaitu 1000 dikali 0,005, hasilnya adalah 5. Untuk mencari 2 pelanggan yang komplain, langsung saja dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 2,27 pangkat min 1 dikali 1 pangkat 2 dibagi 2 faktorial sama dengan 0,135. Selanjutnya adalah mencari tidak ada komplain. P sama debuk dalam kurung X sama dengan 0, langsung 2,72 pangkat min 1 dikali 1 pangkat 0 lalu dibagi 0 faktorial, alhasil 0,37. Lebih dari 2 pelanggan yang komplain, caranya yaitu P dalam kurung X lebih dari 2 sama dengan 1 dikurangi lebih dari 2. 1 sama dengan 1 dikurangi buka kurung 0,37 ditambah 0,37 ditambah 0,135 ditambah 0,06. Nah, cara mencari 0,06 ini sama dengan yang seperti ini, cuman 2,72 pangkat 1 dikali 1 pangkat 3 dibagi 3 faktorial, hasilnya adalah 0,06. Lalu hasil dari penjumlahan ini adalah 0,935. Hasilnya 1 dikurangi 0,935 adalah 0,065. Ini adalah distribusi normal. Manajer pemasaran wilayah Surabaya dari perusahaan Jayabaya percaya bahwa penjualan total perusahaan bisa dimodelkan oleh suatu distribusi normal dengan rata-rata 2 juta dolar dan simpangan bakunya adalah 0,25 juta dolar. Berapa peluang penjualan perusahaan melebihi 2,5 juta dolar? Berapa peluang bahwa penjualan perusahaan kurang dari 1,25 juta dolar? Untuk menutupi biaya tetap penjualan perusahaan harus melebihi tingkat peluang pokok break-even level, yaitu sebesar 1,45 juta dolar. Berapa peluang bahwa penjualan akan melebihi tingkat peluang pokok? Dan yang terakhir, 9% penjualan tertinggi memberikan peringkat yang excellent bagi manajer perusahaan. Tentukan tingkat penjualan minimal yang harus diraih manajer perusahaan wilayah Surabaya agar mencapai peringkat excellent. Nah, yang diketahui di sini itu adalah mu-nya adalah 2 juta dan tau-nya sama dengan 0,25 juta. Nah, langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. Z ini adalah Z sama dengan X dikurangi mu dibagi tau. 2,5 dikurangi 2 dibagi 0,25 sama dengan hasilnya 2. 2 ini kenapa hasilnya bisa 0,4772 itu dicari di tabel Z-nya ini 4772. Lalu luasnya, untuk mencari luas sama dengan 0,5 dikurangi 0,4772, hasilnya adalah 0,0228 yang dipersenkan menjadi 2,28%.
Selanjutnya untuk yang mencari yang B sama seperti yang A, langsung saja dimasukkan 1,25 dikurangi 2 bagi 0,25, hasilnya min 3. Min 3 kalau di tabel Z itu 4987. Meskipun hasilnya adalah negatif, tetapi tetap apabila dimasukkan ke dalam tabel Z tetap hasilnya adalah positif. Nah, luasnya sama dengan 0,5 dikurangi 0,4987, hasilnya adalah 0,0013, sama dengan kalau dipersenkan yaitu 0,13%. Jadi peluang penjualan perusahaan kurang dari 1,25 juta dolar adalah 0,13%. Untuk peluang penjualan perusahaan melebihi 2,5 juta dolar adalah 2,28%. Selanjutnya yang C yaitu sama seperti yang sebelumnya, A dan B. Langsung saja 1,45 dikurangi 2 dibagi 0,25, hasilnya adalah 2,2 min 2,2. Ini apabila dicari di tabel Z adalah hasilnya ini 4861. Lalu dicari luasnya adalah 0,5 dikurangi 0,4861 yaitu 0,0139, sama dengan 1,39%. Jadi peluang pokok penjualan akan melebihi tingkat peluang pokok adalah 1,39%. Nah, untuk mencari yang D ini itu dari tabel Z nya itu 1,34. Kenapa demikian? Karena probabilitas itu nilainya 1. Nah, untuk titik tengahnya ini itu 0. Untuk kurvanya itu yang sebelah kanan adalah 0,5 ya, yang sebelah kiri itu juga 0,5. Apabila dijumlahkan hasilnya adalah 1. Nah, 9% ini kalau dibagi 100 kan hasilnya 0,09. Jadi kita dari sisi kurva itu masih memiliki 0,5 dikurangi 0,09 yaitu 0,41. Nah, 0,41 ini tadi itu kalau di tabel Z kan itu adalah 1,34. Nah, ini kan, tapi bebas rekan-rekan bisa memakai yang 1,34 atau 1,35 karena ini pembulatan aja. Kalau ini kan dibulatkan jadi 41, ini juga dibulatkan. Tapi di sini saya pakai yang 1,34 dan ini rumusnya Z sama dengan X min mu per to. Nah, Z-nya kan sudah diketemukan 1,34 sama dengan X-nya yang ditanyakan min 2 adalah mu-nya dan 0,25 adalah to-nya. Hasilnya adalah X sama dengan 1,34 dikali 2,25 plus 2. Hasilnya adalah 5,15%. Pencapaian peringkat excellent di wilayah Surabaya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah selama pengerjaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.